Dialah sosok jenis bangsa, pahlawan teknologi, dan pemimpin yang membawa Indonesia ke era reformasi. Inilah kisah hidup Bacharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Sejak kecil, Habibie dikenal pendiam, namun sangat cerdas dan tekun belajar. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama teknologi, tumbuh sejak dini. Saat remaja, ia bersekolah di Bandung, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Jerman dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Di sana, ia mengejar mimpinya di bidang teknik penerbangan. Habibie kuliah di RWTH Aachen University Jerman dan berhasil meraih gelar insinyur serta doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Ia bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt Bell-Blohm, di mana ia menyumbangkan teori-teori penting di dunia aerodinamika dan konstruksi pesawat. Salah satunya adalah teori Habibie Factor yang digunakan dalam mendesain badan pesawat agar lebih aman dan efisien. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto memintanya pulang untuk membantu membangun industri strategis nasional. Habibie pun kembali dan mendirikan IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Disinilah ia memimpin proyek pesawat N250 Gatotkaca, pesawat pertama buatan Indonesia. Habibie juga menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama lebih dari 20 tahun, mendorong kemajuan iptek dan kemandirian bangsa. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter dan gejolak sosial besar-besaran. Di tengah krisis itu, Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan B.J. Habibie yang saat itu menjabat wakil presiden diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebagai presiden, Habibie memulai reformasi besar. Ia membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan memulai pembaruan demokrasi serta hukum. Salah satu keputusan paling berani adalah memberikan hak referendum kepada Timur Timur yang akhirnya memilih merdeka. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung 17 bulan, warisan reformasi yang ditinggalkan Habibie menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di balik kejeniusannya, Habibie adalah pribadi yang lembut dan penuh cinta. Ia menikahi Hasri Ainun Besari, sahabat masa kecilnya, yang kemudian menjadi pasangan hidup yang setia, mendampingi sampai akhir hayatnya. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Habibie aktif menulis, berbicara di forum-forum ilmiah, dan mendirikan The Habibie Center, lembaga yang fokus pada pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan. Pada 11 September 2019, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. B.J. Habibie wafat pada usia 83 tahun. Ribuan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata berdampingan dengan sang istri tercinta, Ainun. Habibie pernah berkata, hidup tanpa cinta adalah kehampaan, tapi cinta saja tidak cukup tanpa ilmu pengetahuan dan kerja keras. Pesan ini ia buktikan dalam hidupnya, menggabungkan cinta, kecerdasan, dan pengabdian untuk bangsa. Kini namanya tercatat abadi sebagai simbol kebanggaan Indonesia. Terima kasih Pak Habibie, warisanmu akan terus hidup di hati kami.